apa yang kita cari selama pesiaran kita, yaitu kita mencari satu perjumpaan dengan Tuhan. Maka kita berharap bahwa dalam pesiaran kita dilambangkan dengan 9 kali siarah ke tempat-tempat kudus. Kita berharap masing-masing dari kita telah mencapai harapan kita itu terpenuhi, yaitu berjumpa dengan Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Belas Kasih. Kalau kita bertanya-tanya, Allah Maha Rahim, Allah Maha Belas Kasih itu artinya apa? Kita jawab dengan amat sederhana. Allah Maha Rahim, Allah Maha Belas Kasih artinya kami minta 1, Dia memberi 2. Kami minta 2, Dia memberi 3. Jadi Dia memberi lebih daripada apa yang kita minta. Nah, Allah seperti begitu, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Belas Kasih, yang memberi lebih dari apa yang kita minta, dilukiskan dengan amat baik oleh Santo Lukas. Santo Lukas adalah penginjil yang menuliskan tentang Allah yang Maha Rahim bagi orang-orang yang susah, orang-orang yang terhina, orang-orang kecil, orang-orang miskin. Dan ibu bapak, kita semua adalah orang miskin. Semua kita. Walaupun kita punya rumah mewah, kita punya segala-galanya, kita termasuk orang miskin. Kenapa? Karena dosa membuat kita menderita. Sekalipun kita punya apa saja, kita tetap berada pada kaum hina dina, orang yang miskin, orang yang menderita. Dan kerahiman Tuhan, Allah yang Maha Belas Kasih, Allah yang memberi lebih daripada yang kita minta, itu adalah Allah bagi kita semua. Hati mendengarkan firman Tuhan. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia, sedang Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikhikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawalah juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku terutama Kamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan aku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, Mazmur 145. Saya sudah share di grup.
Haleluya, haleluya. 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 Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakan Tuhan. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah pada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali padamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari, tadi kita dengar bagaimana Santo Paulus bicara kepada teman-teman, kawan-kawan seperjalanan dia.
kawan-kawan yang sama-sama menjalani perutusan dari Tuhan. Dia menyebut nama-namanya dengan amat jelas. Pertama dia sebut nama Demas. Demas, kata Paulus, dia sudah meninggalkan kita. Karena apa? Demas lebih mencintai dunia. Nah, ini keluhan dari Santo Paulus ketika dia menyurat kepada sahabatnya yang bernama Timotius. Kemudian Paulus menyebut nama lain, Markus. Markus ini nanti menjadi pengarang Injil. Dia katakan kepada Timotius, cepat beritahu Markus datang, karena saya sangat butuh pelayanannya. Dia sebut nama lain lagi, Titus. Titus sudah pergi ke kota yang lain. Yang tinggal bersama aku, Paulus mengatakan, hanyalah Lukas yang kita rayakan pestanya pada hari ini. Jadi ibu bapak, dengan menyebut nama-nama itu, Paulus mau menyatakan kepada kita semua bahwa dia bersama-sama dengan teman-temannya sedang menjalankan satu perutusan. Mereka dipanggil, lalu berdasarkan panggilan itu, panggilan Allah, mereka menjalani perutusan yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Perutusan itu apa? Ya, mereka pergi kemana-mana dan hanya mewartakan kabar bahwa Kristus adalah Mesias. Mereka pergi kemana-mana dan memberitahu kepada siapapun yang mereka jumpa bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah juru selamat. Kalau mau selamat, haruslah percaya kepada Kristus dan mengikuti jalan. Itulah perutusan yang dibuat oleh Paulus dan teman-temannya. Nah, ibu bapak, pada Injil hari ini, Santo Lukas juga menulis bahwa Yesus mengutus 70 murid. Selain 12 rasul, Yesus punya banyak sekali murid-muridnya. Nah, hari ini Pak Lukas menulis bahwa Yesus mengutus 70 murid. Angka 70 itu adalah angka simbolik. Apa yang dimaksud dengan angka 70? Angka 70 itu mau memberitahu bahwa Yesus tidak hanya mengutus 12 murid, tidak hanya mengutus 70 orang, tetapi dia juga mengutus semua orang yang mengikuti dia. Dan kita ini adalah pengikut-pengikut Yesus melalui sakramen pembaptisan kita. Maka seperti 12 rasul diutus, seperti 70 murid diutus, seperti Paulus dan teman-temannya diutus, kami pun diutus oleh Tuhan. Nah, pertanyaan kita diutus untuk apa? Terutama pada tahun yubileum ini, kita diutus untuk apa? Pertama, kita diutus untuk mewartakan kepada siapapun yang kami jumpa. Kita mau bicara bahwa kami berjumpa dengan Allah, dan Allah dalam kehidupan kami adalah Allah yang maha baik, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha rahim, Allah yang maha adil, Allah yang maha kudus, Allah yang maha setia. Nah, itulah yang kami wartakan kepada teman-teman. Kami diutus untuk mengatakan ini, mengatakan bahwa Allah yang kami percaya adalah Allah yang maha benar. Allah yang kami percaya adalah Allah yang maha adil. Allah yang kami percaya adalah Allah yang maha setia. Allah yang kami percaya adalah Allah yang maha rahim, Allah yang maha baik, penuh dengan belas kasih. Kami telah menyaksikan itu di dalam perjalanan hidup kami, perjalanan ziarah kami masing-masing. Kami telah berjumpa dengan belas kasih itu, dan berulang-ulang kali kami telah memberi kesaksian bahwa Tuhan itu baik. Nah, itulah yang kami katakan kepada siapapun yang kami jumpai, Allah itu baik, Allah itu maha adil, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Itulah perutusan kita. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, sebagai penutup dari renungan ini, pertanyaan kita, di mana kita bertemu dengan Allah yang maha belas kasih itu dalam persiaran hidup kita?
kita masing-masing. Persiapan hidup kita masing-masing itu kita lambangkan pada tahun jubileum ini ketika gereja memberi kepada kita kesempatan bersiara ke pintu-pintu suci. Mungkin kita tidak sampai ke Roma, tetapi banyak dari antara kita yang sudah menjalani itu. Tetapi kita melakukan itu selama 9 kali di gereja-gereja yang ada di keuskupan kita ini atau di keuskupan yang dekat dengan kita. Nah, Ibu Bapak, kita berharap bahwa dalam persiaran kita itulah kita berjumpa dengan Allah yang Maha Belas Kasih. Melalui doa-doa kita, melalui teman-teman dalam perjalanan, melalui peristiwa yang kita alami selama persiaran itu, melalui doa-doa kita, melalui lagu-lagu kita, melalui canda dan tertawa kita, melalui nyanyian-nyanyian kita, melalui semua peristiwa, semua manusia, apa yang kita alami selama 9 kali siaran ini, itulah merupakan tanda-tanda perjumpaan kita dengan Allah. Ibu Bapak, saya sangat berharap bahwa siaran selama 9 kali ini tidaklah sia-sia untuk kita. Tetapi kita sudah berjumpa dengan Allah yang Maha Belas Kasih dalam persiaran itu. Sebab kalau kita tidak berjumpa dengan Allah yang Maha Belas Kasih, maka martabat kita sebagai manusia tetap tinggal luka-luka yang menganga. Karena hidup kita adalah hidup yang dikuasai oleh dosa, dan dosa itu mengakibatkan penderitaan. Jadi kalau kita tidak berjumpa dengan Allah yang Maha Belas Kasih, martabat kita tetap terluka dan kita tetap menjadi orang yang sangat suram kehidupannya. Justru perjumpaan dengan Allah yang Maha Baik, kita berjumpa dengan harapan akan masa depan. Saya harap setelah siaran-siaran kita ini